97,4 Radio Sonora Jogja, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat sore sahabat Sonora. Apa kabar Anda di kesempatan sore kali ini? Saya yakin ini hari yang menyenangkan, hari yang istimewa untuk Anda, apalagi di sore kali ini tidak seperti biasanya. Kita akan berbincang ini sahabat Sonora seputar dunia kesehatan dan juga dunia anak. Nah, nanti seperti apa Anda bisa bergabung juga di perbincangan kita di kesempatan sore kali ini ya. Dan di sore kali ini, perbincangan ini atau talkshow ini bekerjasama dengan MMCC, Muhammadiyah Maternal and Childhood, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bekerjasama dengan UNICEF Indonesia dalam program IMAM, Strengthening Community Rules on Nutrition Program in the Context of COVID-19 Pandemic ini ya. Dan di sore kali ini sebagai narasumber kita ada Dr. M. Bambang Edi Susianto, SPA MKes, kita sapa dulu. Selamat sore dokter, apa kabarnya? Sore, baik, alhamdulillah. Sehat selalu Melikan, Ji? Sehat. Oke, jaga kesehatan terus dokter harusnya ini di masa-masa seperti ini ya. Pokoknya harus tetap bahagia ya. Nah, itu yang akan membuat imun kita jadi naik, Dok. Iya, Terjaga. Oke. Dokter, ini kita nanti akan berbincang kurang lebih 1 jam nih ya, sampai pukul 18 nanti. Dan ini berkaitan dengan dunia anak. Apakah anak punya masalah makan? Begitu ya, Dok ya. Yang kadang-kadang memang padahal makan itu kan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap makhluk hidup kayak itu ya, Dok ya. Betul. Namun kalau punya masalah kan jadi berabe ini, harusnya penanganannya seperti apa ini ya. Iya, nah, betul. Oke, dokter, mungkin untuk mengawali mungkin bisa langsung aja dokter berkaitan dengan masalah anak dan makan ini. Moga apa yang mau disampaikan dokter, silahkan ini. Ya, pertama izin menyapa sahabat Sonora dulu ya. Monggo. Gimana mereka ada di Jogja, di Kulon Progo? Iya, ada semuanya nih, bahkan bisa didengarkan lewat streaming juga nih dokter. Jadi yang ada di luar Jogja pun bisa mendengarkan. Ada ya streaming ya. Ya, bagus sekali. Jadi sahabat Sonora di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Saat sudah dimulai dengan doa bersama, kita selalu bahagia dan sehat insya Allah di masa pandemi ini ya. Tentang anak-anak memang tidak pernah habis-habisnya itu ngobrol gitu ya. Apalagi kalau mak muda ya, mama muda, Mahmud ya. Banyak problem anak-anak ya, selain menyenangkan, tentu ada juga hal yang kadang-kadang bikin gemes, bikin apa ya, galau juga ya. Misalnya, aduh anak saya gimana nih, kok GTM gitu ya. Pada topik sebelumnya kita sudah ngobrol tentang stunting dan malnutrisi ya. Oke. Di malnutrisi itu artinya bisa gizi kurang, lalu gizi buruk. Nah, kalau itu berkepanjangan akan berdampak menjadi stunting. Nah, stunting itu berarti adalah pendek, perawakan yang pendek yang disebabkan oleh tadi malnutrisi jangka panjang. Termasuk yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang mengganggu efektivitas makanan yang masuk ke dalam tubuh ya. Ada mungkin yang terganggu penyerapannya ya, lalu kebutuhannya meningkat karena penyakit tertentu tapi kurang masuk. Nah, atau memang karena kurang pengetahuan ibu sehingga makanan yang masuk tidak sesuai dengan teori-teori gizi. Nah, ini tadi sini sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang beberapa penyebab yang terkait dengan malnutrisi, gizi kurang, gizi buruk, dan kemudian stunting. Ya, jadi ada penyakit, ada faktor pengetahuan, ya praktek pemberian makanan yang salah atau praktek pemberian MPASI, sejak dari MPASI, bahkan sejak dari pemberian ASI yang tidak tepat, bahkan mundur sebelum lagi persiapan ibu-ibu yang tidak bagus, yang kurang siap ketika menjadi seorang ibu, ketika hamil belum bagus dan sebagainya, itu juga berpengaruh. Tadi nanti yang mengenai ini akan dibahas khusus bersama Dr. Upi ya, Dr. Supriyaningsih, terkait dengan
masalah-masalah yang menyebabkan yang dapat menyebabkan gangguan nutrisi, gangguan gizi pada bayi sejak dari masa kandungan. Nah, bahkan sejak sebelum ibunya hamil itu bisa. Itu dibahas oleh Dr. Supriyati Ningsih. Sekarang hari ini kita barangkali bisa ngobrol-ngobrol banyak tentang masalah-masalah yang sering muncul berkaitan dengan pemberian makan. Nah, ini juga menarik. Dari bayi, anak kecil, anak besar, semua bisa punya masalah itu. Berkaitan dengan makan ini ya. Iya. Oke. Dokter, ini seperti apa, Dok? Ini mungkin bisa didetailkan lagi. Kadang masalah yang muncul itu apa misalnya kok ada nggak sih memang anak itu yang makannya memang cuma sedikit saja kayak gitu atau sebenarnya teorinya seperti apa, Dok? Mungkin. Ya, betul. Itu yang namanya small eater ya. Small eater. Jadi anak kalau udah makan sedikit terus berhenti. Kalau tambah sedikit lagi kenyang, muntah malah. Ya, katanya udah kenyang lalu dipaksa tambah dikit lagi muntah. Itu namanya small eater. Jadi hanya mampu makan sedikit-sedikit. Lalu ada lagi yang namanya pilih-pilih. Nah, namanya picky eater ya. Picky eater. Pokoknya kalau nggak itu nggak mau. Nah, gitu. Itu ada juga dan macam-macam. Nanti kita bahas satu persatu boleh. Ada juga yang berkaitan dengan ketidakteraturan makan sehingga akibatnya kadang-kadang makannya cuma sekali, kadang 2 kali gitu. Nah, berarti kan tidak teratur jadwalnya. Padahal yang benar, yang baik adalah anak itu harus terjadwal, makanya harus teratur ya. 3 kali makan, 2 kali snack, itu secara umum kalau udah anak sudah agak besar lah, tidak bayi banget ya. Kalau masih bayi banget, ya biasanya bertahap kan, makan 2 kali sehari, nanti 3 kali sehari. Nanti kalau sudah setahun aja dia sudah bisa makan 3 kali makan dan 2 kali snack gitu. Sebelum setahunnya sudah bisa, 9 bulannya sudah bisa begitu sebenarnya. Nah, jadi ada juga masalah makan yang terkait dengan pola makan atau jadwal makan yang tidak tepat juga ada. Nah, nanti ada problem khusus juga, misalnya ada anak-anak yang punya problem oromotor ya. Jadi misalnya pada anak cerebral palsy punya masalah sulit mengunyah, sulit menelan, itu juga ada itu. Boleh nanti kita kembangkan diskusinya. Lupa tadi namanya siapa ya? Dengan Hasta, Dok. Hasta, Dok. Hasta, Mas Hasta ya. Oke. Sahabat Sonora barangkali juga sebagian ada yang belum kenal ya. Kan hari ini kayaknya juga ada yang baru-baru juga yang bergabung ya kan. Nah, benar. Customer barunya Sonora. Oke, dokter, ini cukup menarik ya. Tadi sudah sedikit disinggung tentang small eater, picky eater. Nah, mungkin bisa didetailkan lagi, Dok. Jadi memang ada ya anak-anak yang memang makannya itu dikit gitu ya. Betul. Terus tadi dikasih makan lagi malah muntah. Itu kenapa bisa seperti itu? Ya. Apakah itu memang menjadi sebuah karakter dia atau memang ada satu kelainan di tubuhnya atau seperti apa sebenarnya, Dok? Ya, jadi yang namanya anak itu kan belajar dari pengalaman. Oke. Ya, baik psikologisnya ya, belajar dalam arti proses belajar ininya, psikologisnya maupun penyesuaian atau adaptasi dari organnya, lambungnya misalnya. Ya, lambungnya. Kalau sejak kecil kalau yang bagus itu kan pengenalan makanan itu bertahap. Mulai dari tekstur atau dari jumlahnya. Jadi teksturnya itu dari yang kalau ASI kan namanya makanan cair. ASI ya. Sampai 6 bulan pas kalau bisa, tidak lebih tidak kurang, itu ASI eksklusif. Itu setelah itu ASI dilanjutkan kan sampai 2 tahun. Nah, ASI-nya makanan cair namanya. Pada 6 bulan itu makanan cair. Makanan terbaik untuk bayi adalah makanan cair dan berupa ASI. Ya, nanti mungkin setelah 6 bulan setelah 6 bulan kan mulai MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, dikenalkan secara bertahap tuh, baik dari teksturnya berarti dari cair yang ASI itu lalu meningkat menjadi
yang namanya nasi tim saring. Nah, nasi tim saring itu 6-7 bulan. 7 bulan sampai 8 bulan itu dikenalkan dengan yang namanya nasi tim tapi tidak disaring lagi, dipenyet pakai sendok halus. Nah, ini teksturnya lebih kasar daripada saringan kawat itu, tapi lebih kasar ya. Lalu jadi berapa ya? 7 sampai 8 bulan ya. Lalu 8 sampai 9 itu sudah lebih kasar lagi. Jadi dipenyet juga pakai sendok tapi tidak sehalus yang pertama. Berarti kan itu ada peningkatan tekstur itu. Sehingga ketika usia 9 bulan bayi diharapkan sudah siap makan nasi tim tanpa disaring dan tanpa dipenyet sendok tadi. Diulek tadi ya, Dok. Tanpa diulek lagi pakai sendok. Nah, itu teksturnya kan bertahap begitu ya. Nanti 1 tahun nasi yang biasa bukan nasi tim. Nasi tim tadi itu ya ibu-ibu sudah paham lah nasi tim itu apa. Nasi tim itu adalah nasi yang dilembekkan, nasi lembek. Caranya bisa aja nasi keluarga biasa itu lalu ditambah dengan air atau apa namanya kuah daging itu namanya sup. Bukan kaldu ya. Nasi putih, nasi biasa ditambah air putih, air atau kaldu 1:1 dimasak ulang airnya, habis itu namanya nasi tim kan. Jadi nasi lembek. Kalau 6 sampai 7 bulan tadi disaring, 7 sampai 8 diulek pakai sendok tapi masih halus, lalu 8 sampai 9 diulek tidak halus. Nah, ini peningkatannya bertahap. Jumlahnya juga begitu. Awalnya cukup 2 sendok hari-hari pertama, seminggu pertama cukup 2 sendok. Maksudnya cukup 2 sendok pagi, 2 sendok sore. Nanti setelah itu mulai naik lagi 3 sendok, lalu lama-lama bisa 3 kali. Nah, dengan pemberian makanan yang bertahap ini, baik tekstur maupun jumlahnya, ini diharapkan yang terjadi adalah adaptasi lambungnya maupun ususnya, sehingga dia bisa semakin toleran dengan jumlah makanan yang semakin banyak dan semakin keras teksturnya. Nah, kalau tidak diberi pentahapan secara jelas begini, seringkali anak berkembang ya, ada yang menjadi tadi small eater, makannya sedikit terus. Ada yang sampai setahun masih makannya hanya mampu makan 3-4 sendok dong ya, karena tidak ada peningkatan secara bertahap tadi itu masalah. Demikian pula teksturnya. Ada yang umur 1 tahun itu pasien saya, ada yang datang berat badannya kecil. Ternyata apa? Sampai dengan umur setahun masih makan bubur bayi itu. Yang produk-produk pabrikan itu masih seperti itu berarti setahun nih. Akibatnya kan kita bayangin yang namanya bubur bayi itu lauknya apa coba lauknya ya kan? Nah, padahal kan nggak pakai lauk kan. Maka kalau kami menyarankan homemade aja buat sendiri. Buat sendiri sehingga sejak umur 6 bulan itu begitu dikenalkan dengan makanan pendamping ASI, dia sudah mulai dikenalkan dengan segala macam lauk secara bertahap. Tetap bertahap, tapi akan dikenalkan dengan semua macam protein hewani. Ya, orang ibu-ibu sekarang nyebutnya prohe gitu. Itu dikenalkan semuanya tapi bertahap ya. Misalnya hari pertama mengenalkan ayam seharian gitu. Jadi kalau alergi ketahuan itu. Tapi besok pagi mengenalkan telur itu seharian gitu. Jadi tetap semuanya akan dikenalkan sejak awal, sejak usia 6 bulan itu langsung. Ada loh yang 9 bulan atau 12 bulan bahkan ada yang belum diberi kenalkan dengan protein hewani. Alasannya apa? Khawatir alergi, Dok. Nah, Dokter. Mas Asta. Dokter, halo. Ya. Kita break dulu ya, Dok. Sebelum nanti kita lanjutkan, ini makin menarik ini. Silakan, di segmen pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi berbicara kita di kesempatan sore kali ini. Bisa. Mau ngomong-ngomong monggo. Oke, Dok, sip. Kedengaran ya?
Kedengaran? Sip, oke dok. Nanti kita lanjutkan lagi dok. Ini karena sorry tadi sempat kepotong Nggak karena apa-apa. iklan dulu. Iya, iya. Oke. Dok nanti ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ya, Oke. Tadi setelah itu nanti ada anak yang GTM tadi dok, mungkin bisa dibahas juga yang iya, gerakan tutup iya. mulut tadi. Terus Boleh, boleh. oke. Berapa menit? Jadi yang small eater tadi ya kuncinya karena kurang latihan aja sebenarnya. Kurang latihan aja ya. Ya. Kalau yang pilih-pilih itu sama Pilih-pilih juga juga. gitu karena pengenalannya kurang baik. Oke. Kan boleh nanti dibahas juga. Pilih-pilih terus GTM ya kan. Dok, itu ada kaitannya nggak dok? Anak yang kecil tubuhnya kayak gitu dengan dia yang makannya dikit kayak gitu, tapi anaknya tetap sehat dok, tetap aktif kayak gitu, itu ada korelasinya kayak gitu nggak? Ya, anak itu kan harus satu sehat, yang kedua tumbuh kembang baik. Jadi jangan sampai menganggap, oh walaupun kurus tapi sehat. Nah, semua ada ukurannya. Sebaliknya jangan juga merasa bangga kalau gendut banget. Nah, itu obesitas malah bahaya juga jangka panjang. Oh gitu. Nah, Oke. boleh itu menarik juga itu. Iya. Kan banyak kalau nggak gemuk nggak bangga. Iya. Karena anak-anak cenderung lucu dok. Jadi kalau Ah gemuk iya. tuh malah ipel-ipel itu kayaknya lucu dok. Ah iya, no problemo. Oke. Dua iklan lagi. Iklan lagi ya. Satu iklan bisa nggak bang? Nanti ditumpuk di tengah kayak gitu. Ngomong terus iklan lagi. Ngomong nanti di menit 30 terus kita iklannya agak banyak gitu. Siapa bisa? Maksudnya ini cuma 5 menitan tadi ngomongnya. Siap ya? Siap ya dok ya? Siap ya dok ya? Langsung cun. Tak dengar kan? Ngobras ya mas ya? Ngobras. Bukan, talk show umum tadi. Ini. Oke, terima kasih untuk Anda, sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan sore kali ini. Dan kita masih di perbincangan yang cukup menarik sekali nih ya, sahabat Sonora. Ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan juga berkaitan dengan yang biasanya dihadapi juga oleh para mama muda tadi disampaikan sama dokter Bambang kayak gitu ya, mama muda atau juga papa-papa muda ini yang menghadapi, karena yang namanya mengasuh anak itu tidak ada sekolahnya, universitasnya dok, tahu ada gitu aja langsung dapet, terus tahu-tahu menghadapi banyak masalah gitu ya dok ya. Oke, dan ini di kesempatan sore kali ini perbincangan ini bersama Muhammadiyah Maternal and Child Health MMCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bekerjasama dengan UNICEF. Ada Dokter Bambang di kesempatan sore kali ini ya. Ya dokter, kita lanjutkan. Dokter tadi kan sempat keputus berkaitan dengan small eater. Ya, mari. Tadi belum dibahas juga berkaitan dengan ini dok, yang piggy eater dan juga berkaitan dengan tadi sedikit sudah mulai di awal itu disinggung anak yang GTM yang suka menjauh ngemut itu ya. Nah, ini gimana dok? Mungkin bisa langsung dibahas di segmen ini. Silakan dok. Oke, jadi small eater tadi sudah, intinya adalah bagaimana kita harus memberikan makanan, mengenalkan makanan secara bertahap dalam jumlah maupun teksturnya ya. Nah, kalau picky eater itu masih berkaitan juga dengan pengenalan makanan yang seharusnya juga divariasi sejak awal. Jadi sejak awal. Jadi kita tidak lagi mengenal istilah umur sekian sampai sekian makanan tunggal, itu enggak ada. Ya, kita pokoknya begitu dikenalkan MPASI pada usia 6 bulan,
langsung dikenalkan dengan, kalau istilah lama dulu istilah 4 bintang. Maksudnya ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, lalu ada sayur atau buah. Oke. Nah, itu semuanya dikenalkan ya. Demikian pula protein hewani tadi sudah saya singgung, sejak awal kita kenalkan, tidak usah takut atau khawatir tentang alergi. Kalau alergi itu kalau udah terjadi, ketahuan, baru kita stop. Kita nggak usah takut, ya karena nggak harus orang tuanya alergi ikan, anaknya alergi ikan. Nggak harus begitu. Sifat alerginya biasanya menurun, ya, tapi bisa saja bapaknya alergi ikan, bayinya alerginya telur, kan bisa begitu. Nah, kita tidak tahu dia alerginya apa. Nah, alergi makanan maksud saya umumnya kan tidak berat, paling ya gatel-gatel gitu, merah-merah gitu. Jadi jangan takut. Kalau sudah alergi baru di stop. Nah, itu caranya supaya kita bayi tidak menjadi picky eater ya. Lalu strategi lainnya adalah di meja makan itu hendaknya kita siapkan tadi makanan yang bervariasi itu dalam jarak yang terjangkau oleh anak-anak. Ya ini anak-anak yang sudah bisa menjangkau sendiri, anak-anak itu kalau bisa jangan disodor-sodorkan gitu, rasanya dipaksa gitu ya. Tapi biarlah dia sukarela, kalau perlu dia minta tolong, Bu mau yang itu gitu, atau ngambil sendiri gitu. Jadi itu akan membuat makan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak sesuatu yang menjadi beban ya. Lalu kalau mau makan malah takut, mojok, lalu GTM. Nah, itu diantaranya ya untuk tadi berkaitan dengan picky eater biar nggak pilih-pilih. Nah kalau masih pilih-pilih juga itu strateginya adalah mencoba mengenalkan lagi secara bertahap, dikombinasikan antara makanan yang sudah dia sukai dengan yang akan kita kenalkan gitu. Jadi misalnya dia sukanya selama ini kalau ikan lele terus gitu. Nah, nanti tetap kita berikan ada lelenya, lalu kita mengenalkan telur kan misalnya. Nah, lauknya lele dan telur gitu. Sehingga dia tetap merasa oh dapat lele juga, tapi dia mulai juga makan telur. Gitu strateginya ya untuk mengenalkan jenis-jenis makanan yang baru gitu. Lalu GTM itu sering juga ya jadi masalah. Habis makan, baru makan sebentar toh geleng-geleng enggak mau. Paksa lagi nangis gitu. Nah, itu juga sering jadi masalah. Intinya tadi adalah jangan terlalu dipaksakan. Kalau anak sudah males, sudah sudah GTM, dicoba ditawarkan lagi, tapi jangan memaksa. Kalau perlu pakai variasi cara menawarkan, tapi juga tidak boleh membujuk-bujuk. Ya, misalnya nanti kalau mau makan ini nanti tak beri hadiah, nanti beli mainan nggak boleh. Makan tidak boleh dihubungkan dengan hadiah. Karena tadi panjenengan bahwa makan itu adalah kebutuhan. Jadi jangan sampai dia hanya makan kalau diiming-imingi hadiah atau dia makan kalau diamang-amangi. Oh, nggak mau makan tak cubit. Nah, itu berarti situasinya tidak menyenangkan. Nah, itu jadi kalau sudah dia menolak, coba lagi ditawarkan lagi, tapi jangan maksa. Kalau betul-betul sudah tidak mau, katakanlah 10 menit lagi kemudian tetap tidak mau, hentikan dulu makannya. Nanti gampang makan lagi. Kan ada sesi makan boleh 3-4 kali, ya. Ditambah dengan snack boleh 2 kali. Jadi kali kata sekarang gagal dalam arti kurang jumlahnya, nanti ada kompensasinya pada sesi yang lain. Begitu Mas Hasto. Oke, Dok, nanti akan kita lanjut lagi karena kita harus cocokkan tanda waktu dulu dan juga komersial. Dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan sore kali ini. Halo dokter. Halo. Ada yang tanya gini dok, kalau anak-anak suka makanan instan dok, itu harus gimana
perilakunya untuk anak tersebut. Oke, ya. ini nanti dibahas di segmen setelah ini ya dok ya. Boleh, boleh. Oke, dan ini ada lagi yang tanya gini, anak saya itu dari sebentar nih, ini katanya anaknya itu makannya dikit-dikit tapi sering dok, jadi mungkin ini diceritakan hampir tiap 2 jam itu dikit makan terus minta makan lagi, apakah itu boleh kayak gitu perilakunya gitu. Dua itu Ya. dulu ya tuh ya, dua dulu deh. Oke, oke. WA-nya. Handphone kantor. Ngobras juga masih ada John dan Backson.
detik lagi. 10 detik. Oke. Backsound dulu kan ya. Oke. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Dan kita di kesempatan sore kali ini, sahabat Sonora, masih di perbincangan di seputar tumbuh kembang anak. Dan ini bersama Dr. M. Bambang Edi Susianto, SPA MKes. Dan talkshow ini diselenggarakan bekerjasama dengan Muhammadiyah Maternal and Childhood MMCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bekerjasama dengan UNICEF Indonesia ya dalam program IMAM nih. Ya, untuk Anda yang mau bergabung bisa ke 081754832200. Ini untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Dokter, ini ada yang gabung, saya bacakan J. Dokter, ini ada Mbak Dewi yang ada di Kulon Progo. Oh iya. Kata Ibu Dewi di Kulon Progo, ini berkaitan dengan putranya, ini nggak disebutkan usianya, Dok, yang suka banget dengan makanan instan, Dok. Nah, ini gimana, Dok, efek terhadap kesehatannya dan mungkin ada saran untuk pencegahannya. Terima kasih. Nih, dan sekaligus dua dulu ya, Dok ya. Ini ada Mbak Rini juga, ini putrinya itu suka makan dikit-dikit tapi sering, Dok. Jadi 2 jam sekali dia selalu minta makan lagi, harus minta makan lagi. Apakah ini juga termasuk salah atau harus seperti apa penanganannya? Terima kasih. Ini ada Mbak Dewi dan juga Mbak Rini nih. Silakan nih, Dok. Salam Bu Dewi di Kulon Progo ya. Tentang makanan instan ya. Saya belum tahu persis tapi kira-kira ada misalnya ada mie instan ya, ada bubur instan ya. Ya, tadi saya udah singgung seringkali yang instan-instan itu komposisi gizinya kurang tepat atau kurang lengkap ya. Misalnya tadi makanan bayi yang beli instan itu atau yang termasuk beli di pinggir-pinggir jalan itu juga biasanya kurang. Karena apa? Mungkin kurang serat, mungkin kurang lauk juga biasanya ya, karena ya hanya lauknya hanya itu gitu yang hancur gitu di dalam itu. Jadi kalau kita masak sendiri kan jelas bentuk lauknya itu. Telurnya setengah atau satu kan kelihatan gitu. Nah, jadi ikannya juga kelihatan. Nah, jadi kalau instan tuh seringkali komposisinya kurang sehingga ya kurang ideal ya. Lalu seringkali yang instan itu tinggi natrium. Tinggi natrium itu berarti tinggi garam lah gampangannya ya, antara lain ya. Tinggi NaCl. Nah, itu tidak bagus juga untuk bayi karena beban untuk ginjal juga cukup berat kalau banyakkan. Seringkali karena makanan instan itu saja lalu jadi kurang variasi, jadi cenderung tadi menimbulkan picky eater ya, menimbulkan picky eater. Jadi akhirnya dia pilih-pilih, pokoknya kalau enggak itu enggak deh gitu. Nah, itu untuk Bu Dewi di Kulon Progo ya. Jadi usahakan tetap tadi strateginya adalah yang lama yang disukai itu tetap diberikan dulu sambil dikenalkan makanan baru yang masak sendiri. Ya, ingat ya, masak sendiri, makan sendiri. Nah, itu ya, jangan terlalu banyak makanan yang pabrikan ya, yang bagus justru makanan yang natural, berawal dari raw raw food ya dan sebagainya, itu sangat bagus. Lalu makanan bayi yang makannya sedikit-sedikit ya, tadi sebenarnya terkait dengan small eater ya. Kalau yang baik itu kan bayi harus terjadwal 3 kali makan dengan 2 kali snack. Hanya tadi kalau dia memang small eater, makannya sedikit sekali, tentu akan kurang kalau hanya makan 3 kali. Maka boleh saja yang snack tadi itu diganti menjadi makan juga gitu. Jadi makannya menjadi 5 kali misalnya, itu boleh. Nah, jadi tentu diusahakan porsinya berbeda harusnya ya, harusnya makan porsi utama yang 3 kali itu yang lebih banyak. Lalu ketika makan jadwalnya snack
makan lagi tapi dengan porsi lebih sedikit gitu misalnya. Itu bisa salah satu cara Dek, mengatasi iki nek araknya kering sepi ya, Dek. small eater tadi ya. Jadi cara untuk mengatasi small eater antara lain justru memang cara itu. Jadi boleh makan sedikit tapi sering. Tapi sebaiknya memang harus diusahakan untuk tetap dijadwalkan. Jadi sering tapi tidak sering banget gitu ya. Jadi maksudnya tadi hanya 3 kali jadi 5 kali masih boleh. Kalau yang umum kan 3 sampai 4 kali. Kalau small eater oke lah sampai 5 kali nggak apa-apa. Gitu. Sedikit tapi 5 kali makan. Begitu Mas Oke, Asma, itu ya Mbak Rini ya. Rini ya. Rini yang ada di Jetis tadi tanya gitu. Jetis ya. Ya, di Jetis. Mbak Dewi juga sudah jawab ya berkaitan dengan makan instan tadi. Ya sebaiknya masak-masak sendiri nanti dimakan-makan sendiri. Itu kan ada lagunya kan. Oke dokter, ini ada yang tanya juga nih, Mbak Upi ini atau Ibu Upi ini bagaimana memantau anak kita itu kurang gizi atau tidak bagi orang awam khususnya dok ini, dan juga ini ada kaitannya juga berkaitan dengan memantau kesehatan anak ini dok. Seandainya kondisi anak itu BB-nya kurang, berat badannya kurang, namun makanya tetap mau dan aktif gerak terus. Ini ditanyakan oleh Mas atau Bapak Ibnu Hafiz nih. Ini aktif terus dan usianya ini 21 bulan dok. Mungkin bisa dijawab sekalian ini 2 pertanyaan tadi dok, monggo. Baik, jadi kita jawab sekaligus ya. Yang namanya anak itu tetap satu sehat, yang kedua tumbuh kembang baik. Nah itu dua-duanya terpenuhi. 2 konsep yang berbeda namun berjalin ya. Gangguan kesehatan juga dapat mengganggu gangguan tumbuh kembang gitu. Nah, jadi saya ingatkan tetap dipantau berat badan dan pertumbuhannya dengan grafik WHO. Kalau berat badan status gizi berarti sesaat waktu itu, tetapi kalau pertumbuhan berarti tren. Kita lihat pertumbuhan dari bulan ke bulan bagaimana. Saya sudah mengingatkan pada topik sebelumnya bahwa begitu ada penurunan atau tidak tumbuh 1 kali saja, sebaiknya konsultasi kepada dokter atau ahli gizi ya. Nah, saya juga menyampaikan bahwa kalau ibu-ibu memperhatikan yang namanya kurva pertumbuhan WHO itu di buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak, itu di bawahnya grafik itu ada tabel yang mendatar. Ya, ada tabel mendatar ya, ada tanggal pemeriksaan, lalu berat badan, ya berapa ditulis, bawahnya lagi ada KBM. Nah, KB itu adalah kenaikan bobot minimal. Apa kamu dek? Mah hilang ya, Bu mencatat apa ini? Bu Reni ya itu ya. Jadi kenaikan berat badan minimal atau bobot minimal itu ada di dalam tabel yang di bawah grafik itu. Tolong diperhatikan. Nah, jadi misalnya bulan pertama sampai bulan ketiga sebaiknya naiknya sekitar 800 sampai 900 gram gitu. Kalau dia hanya nambah 5 ons berarti kurang pertumbuhannya gitu. Nah, nanti atau mungkin pertama bagus, tapi bulan keempat atau kelima kok turun. Nah, berarti ada yang namanya growth faltering. Jadi penurunan kecenderungan untuk menurun pertumbuhannya. Ini harus langsung waspada. Begitu ada 1 kali tidak naik, itu harus waspada dan langsung konsultasi. Masalahnya apa dan sebagainya. Ya, ini sudah dibahas ya dalam pertemuan sebelumnya. Bisa karena sakit, bisa karena tadi mungkin pola makannya ketika masa peralihan itu dia ternyata ada gangguan adaptasi dan sebagainya. Itu silakan jangan dipendam sendiri, boleh berdiskusi dengan dokter Anda. Itu tadi apa satunya lagi apa ya? Yang tadi berkaitan, ini sudah terjawab dok. Ini tadi ada berkaitan dengan BB kurang, namun makan tetap mau dan aktif gerak terus. Usianya anaknya 21 bulan. Gitu. Iya. Ya tetap diperkembalikan lagi pada grafiknya. Grafik tadi ya. Kalau masih normal, ya di batas ada hijau kan, hijau muda, hijau tua.
itu di batas itu ya dia bagus kalau melihat satu kali pengukuran. Namun tadi saya ingatkan yang dilihat bukan hanya satu kali pengukuran, tapi pengukuran berulang-ulang setiap bulan sehingga nampak trennya. Kalau tren yang bagus kan harus gini. Nah, kalau trennya kok begini, seret berarti kan jelek. Nah itu. Jadi jangan sampai turun mendatar lalu turun. Harusnya terlalu segini. Nah, di grafik. Nah, jadi harus dilihat itunya. Asal sesuai dengan grafik begini berarti dia masih baik. Jadi jangan pakai hanya perkiraan. Kok kelihatannya berat badannya bagus, tapi itu pakai grafik. Wong dokter aja tetap nyocoknya pakai grafik kok. Gitu ya. Iya, cocok pakai grafik. Jadi kita lihat grafiknya. Itu kalau kontrol harus selalu di bawah. Jadi jangan terlalu, tapi juga sebaliknya jangan terlalu gembira, girang kalau anaknya nampak gemuk banget. Oh, iya, Jadi iya. terlalu kurus jangan, terlalu gemuk jangan. Yang Ragu baik yang juga. bagaimana? Yang Sedang-sedang sedang-sedang saja. saja. Oke, Dok. Ini Iya, karena sudah main lagu, kita break dulu, Dok. boleh. Oke, kita break dulu untuk komersial dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Ini masih ada beberapa pertanyaan nanti akan kita sampaikan di segmen terakhir kita. Tetap bergabung di Sonora Jogja.
Oke. Oke, 97,4 Radio Sonora Jogja, sahabat Sonora, kita masih di perbincangan seputar apakah anak itu punya masalah makan. Oh, tadi sudah disampaikan sama Dr. Bambang Edi Sucianto ya. Ini berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua yang ketika menghadapi putra-putri yang susah makan itu seperti apa. Ada eater, tadi apa istilahnya dokter? Small eater, ada big eater, dan juga ada beberapa tadi hal yang disampaikan oleh Dr. Bambang. Dan talkshow ini diselenggarakan oleh Muhammadiyah Maternal and Childhood kerjasamanya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bekerjasama dengan UNICEF Indonesia dalam program IMAM nih ya. Dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081754832200 atau yang sudah kirim chat di kesempatan sore kali ini. Dokter, kita lanjut lagi ya dok ya. Halo, ya, mari. Oke, kita lanjut lagi ya, karena ini masih ada beberapa pertanyaan yang dikirim oleh sahabat Sonora semuanya. Tadi terakhir, ya terlalu gemuk itu jangan, terlalu kurus itu jangan gitu ya. Yang jelas sedang-sedang saja itu anak seperti itu. Dan KIA itu selalu dibawa ketika periksa dan itu diamati. Jangan ketika pulang sampai di rumah itu ditumpuk saja, ditinggalkan gitu saja, tapi diamati seperti apa perkembangan dari putra-putri tercinta itu ya dok ya. Oke. Dokter, ini ada yang bertanya, Ibu Arina Listianingrum, tapi sedikit melebar dok, ini nggak apa-apa, masih berkaitan dengan anak ya dok ya. Oke. Apakah balita yang buang air besar sering keluar darah itu adalah kondisi yang serius dok? Anak saya memang tidak doyan sayur, tetapi saya imbangi dengan buah yang banyak. Tetap saja ini sering berdarah. Mohon penjelasan dan saran penyajian sayur yang tepat gimana dok? Oh ya, kalau BAB-nya ada darah segar, berarti ada masalah pada saluran cerna bagian bawah. Ya, jadi misalnya ada polip pada usus bagian bawah. Ada polip. Kalau sering keluarnya darahnya banyak, biasanya polipnya juga banyak, namanya poliposis. Nah, atau yang lain adalah bisa karena ya kalau orang mengenal istilah ambeien ya. Ambeien juga ada pada anak. Ambeien atau wasir itu hemoroid ya, itu juga ada pada anak-anak. Jadi kalau kemungkinannya yang paling mungkin itu, atau kalau cuma garis-garis sedikit itu namanya bisa karena fisura ani, jadi ada kayak semacam lecet di bagian anus ya, di bagian bawah itu keluarnya feses itu. Tapi kalau sampai netes, sampai apalagi cur begitu, ya tadi kalau nggak polip, ambeien yang paling sering. Nah tentu harus diperiksakan ke dokter bedah anak lebih bagus. Ke dokter bedah anak, nggak usah ke dokter anak, langsung ke dokter bedah anak aja. Nah soal sayur memang dengan buah itu kalau pada masa kanak awal, katakanlah pengenalan masa pada ketika umur 6 bulan sampai setahun, itu sayur dan buah itu sekedar pengenalan. Jumlahnya tidak perlu banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak, justru anak akan kekenyangan buah atau sayur, lalu dia menjadi kurang konsumsi protein hewaninya. Justru tidak bagus. Bisa menimbulkan anemia atau gizi kurang karena kurang nasi atau kurang daging, kurang ikan, yang banyak malah wareg buah dan sayur. Maka yang penting buah dan sayur dikenalkan saja, nggak usah banyak-banyak gitu. Yang penting pengenalan saja. Nah, kalau sudah besar harusnya memang sudah besar ya harusnya sudah cukup banyak supaya seratnya juga cukup. Kalau masih kecil tadi memang saya tadi mengatakan sayur atau buah. Artinya ketika makan siang dia sudah makan sayur, andai kata tidak ada buahnya nggak apa-apa. Nanti buahnya bisa makan sore atau bisa ada saat selingan
ada makan snack tambah makan buah gitu. Jadi tidak harus selalu setiap makan ada buah dan sayur. Bisa buah atau sayur. Begitu. Oke. Baik, saya kira sudah menjawab dari pertanyaan tadi ya. Nah, ini masih ada lagi, Dok. Ini ada Mbak Sri yang ada di Gamping. Ini putranya itu 1,5 tahun, itu doyan banget makan, Dok. Ya. Terus ini juga Mas Adi ini pertanyaan hampir sama. Dia malah putranya itu gemuk, Dok. Nah, ini tipsnya untuk biar putranya itu nggak gemuk itu seperti apa, dan menghadapi anak yang doyan makan banget tadi gimana, Dok, caranya? Jadi semua harus diukur ya. Yang namanya gemuk itu seberapa. Gemuk masih boleh, yang nggak boleh kan kegemukan. Ya kan? Ini kalau pakai bahasa, tapi pakailah ukuran. Jadi gunakan kurva pertumbuhan itu yang betul. Lihat aja, kalau jauh di atas hijau tua lalu masuk ke hijau muda atau bahkan kuning, berarti dia mulai kegemukan. Nah, jadi harus pakai itu. Iya. Lalu bagaimana supaya terlalu suka makan ya? Ya sebenarnya suka makan juga disyukuri, banyak juga anak yang tidak susah makannya. Maka tadi yang penting adalah yang namanya makan itu ya di porsi, ada porsinya. Iya, ada porsinya. Jadi kalau sudah satu porsi ya tidak usah nambah gitu, bisa tanduk gitu. Nah, biasanya yang sering merangsang nafsu makan itu kan karena ini mungkin rasa asinnya menonjol ya, atau ada rasa yang terlalu kuat ya, sehingga memang pada anak-anak harusnya jangan terlalu kuat rasa ini, rasanya sedang-sedang saja. Jadi pengenalan rasa juga awal sudah kita berikan sih ya, misalnya nasi tim tadi juga boleh dikenalkan dengan rasa bawang putih, bawang merah gitu. Tapi jangan terlalu asin, bahkan asin kita batasi, ada normanya. Misalnya di bawah setahun dia harus maksimal 1 gram sehari, itu ada aturan-aturannya. Jadi kalau terlalu asin, terlalu banyak vicin juga MSG, sering merangsang nafsu makan terlalu besar. Nah itu jadi tidak bagus juga. Jadi terlalu banyak juga jangan makan itu. Ya yang sedang-sedang saja tadi. Oke, menarik ini. Dok, tadi di awal sebenarnya sudah disinggung, Dok. Ini berkaitan dengan anak yang cerebral palsy. Nah, tapi belum secara detail ini dibahas, Dok. Mungkin bisa disampaikan ini. Gimana, Dok, untuk mengatasi? Ya, kalau misalnya ada anak yang punya masalah cerebral palsy, saya kira yang penting adalah konsultasinya ya dengan dokter maupun dengan fisioterapi. Bagaimana sih supaya anak bisa memenuhi kebutuhan makanannya, kebutuhan gizinya itu. Jadi kadang-kadang mengalami gangguan itu. Tetapi ternyata beberapa subjek yang terlibat di dalam penelitian saya bersama mahasiswa saya, ternyata tidak banyak juga sih yang mengalami gangguan pengunyahan, gangguan menelan, nggak banyak. Tapi kalau terpaksa ada, memang harus dicari. Kadang ada fisioterapinya, kadang harus pakai alat khusus untuk membantu. Intinya jangan dibiarkan, tapi dibicarakan, dirembuk, didiskusikan dengan dokternya, dengan fisioterapi dan sebagainya. Jadi kita usahakan agar anak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Oke, dokter, sebenarnya panduan yang ada di buku KIA itu sudah cukup atau perlu tambahan-tambahan? Misalnya kita ada mengakses informasi-informasi dari internet atau informasi dari mana kayak gitu. Sebenarnya gimana sih, Dok, untuk berkaitan dengan tumbuh kembang anak ini dan juga mungkin yang lainnya ini, Dok? Ini seperti apa, Dok? Ya, sebenarnya di buku KIA sudah cukup bagus sebenarnya ya. Hanya kadang-kadang memang perlu diskusi atau apa ya, misalnya ini nggak paham, misalnya dibuka ya tadi contoh yang sederhana tadi KBM itu apa toh maksudnya. Yang di bawah grafik itu kan ada KBM tadi ya, sudah kita bahas. Orang pada nggak tahu kok KBM itu apa, maksudnya itu adalah kenaikan bobot minimal yang harus dicapai setiap bulannya. Itu orang tidak tahu. Masih banyak yang bertanya, Dok harusnya naik berapa ya? Padahal kan ada tabelnya itu. Makanya kadang-kadang saya seringkali tidak langsung jawab. Harusnya sekian, Bu. Enggak, kalau saya inginnya pemberdayaan.
Bu, coba kita buka bareng KIA-nya, kita pelajari. Nah, ini loh Bu, di bawah ini ada yang namanya KBM. Nah, KBM inilah standar untuk naikkan berat badannya minimalnya setiap bulan seperti ini. Kalau sudah sesuai berarti udah bagus. Nah, itu jadi kadang-kadang memang perlu ini aja, perlu penjelasan lebih lanjut, diskusi, motivasi untuk mempelajari KIA. Namun IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga punya satu aplikasi. Kalau sekarang musimnya adalah musim aplikasi, ada aplikasi yang namanya apa ya, Prima, bisa diakses oleh ibu-ibu. Tapi ada satu lagi, Prima itu yang khusus untuk dokter, jadi dibedakan. Nah, nanti jadi ada Prima yang untuk masyarakat, ada yang Prima untuk dokter. Pilih yang tentu yang untuk masyarakat. Bisa diakses, silakan. Oke, ini mungkin sebagai tambahan informasi selain buku KIA tadi ya dok ya? Iya, betul. Oke. Dokter, ini masih ada satu pertanyaan sebelum nanti dokter di closing ya. Dok, ini selamat sore untuk Ibu Mia. Ibu Mia ini ada di Baciro, ini tanya gini dok. Sebenarnya kebutuhan makan untuk anak perempuan, balita perempuan ataupun laki-laki itu sama atau tidak sih dok? Terima kasih, selamat sore. Ada korelasi nggak dok ini anak perempuan? Ya, secara umum sama. Secara umum sama. Okay. Jadi kebutuhan anak laki-laki perempuan sama. Nanti yang menyesuaikan nanti akan tubuhnya. Nanti kebutuhan apa, peningkatan berat badannya grafiknya beda memang laki-laki perempuan. Tapi kebutuhan makannya sebenarnya secara garis besar sama. Sudah azan ya. Ya, oke. Nanti setelah ini close dok. Jadi saya lanjutkan dengan closingnya aja langsung ya. Kayaknya tadi udah terjawab tau, udah ya. Sudah. Jadi intinya kan sama, laki-laki perempuan sama, butuh makanannya sama, jenis makanannya sama, seimbang ya. Jadi ada protein, ada karbohidrat, ada lemak juga. Jangan dianggap lemak itu jahat ya. Lalu sayur dan buah, semuanya menjadi kebutuhan anak. Jadi itu satu. Yang kedua, anak adalah pembelajar, maka biarlah dia belajar dari pengalamannya sendiri maupun dari pengaruh ibu dan keluarga. Ya, maka kenalkan makanan secara bertahap, baik tekstur maupun jumlahnya. Lalu sediakan makanan yang bervariasi di meja, dan biarkan mereka menikmati makanannya tanpa dipaksa-paksa, tanpa dibujuk-bujuk ya. Jadi itu yang harus dilakukan kita semua supaya anak itu bisa menikmati makanannya. Jadi jangan sampai makan itu menjadi acara yang menakutkan. Tapi biarlah dia menikmati dengan makanan yang ada di sini di rumah. Terbaik jika makannya bersama keluarga, sehingga anak juga bisa belajar, oh ibunya juga makan sayur ya. Jangan berharap anak suka makan sayur, ibunya nggak suka makan sayur, ya kan? Karena anak adalah pembelajar yang baik, peniru ulung, maka dia harus belajar dan meniru hal-hal yang baik dari kedua orang tuanya dan juga kakak-kakak. Saya kira begitu. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan semuanya tidak mengalami kesulitan makan. Amin. Contoh demikian, andai kata masih ada kesulitan dari MMCC, masih bisa melayani konsultasi. Ya, silakan. Baik, Dr. Bambang Edi Suyanto, terima kasih waktunya. Ini semoga cukup menginspirasi kita semua dok ya, dan juga mengedukasi kita semuanya. Salam sehat selalu dok. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, dengan tadi sahabat Sonora berbicara kita bersama Dr. M. Bambang Edi Suyanto, SPA MKes, yang di sore kali ini Sonora FM bekerjasama dengan Muhammadiyah Maternal and Childhood MMCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan UNICEF Indonesia ya. Dan saya mohon pamit dari program Talkshow ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang juga tak kalah menariknya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Sampai jumpa.